Halo semuanya, selamat datang di MedNurse. Video kali ini saya akan membahas terkait penggunaan gadget pada anak. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang tanda dan gejala kecanduan gadget. Bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton. Link videonya ada di deskripsi video ini. Nah, di video ini saya akan membahas tentang bagaimana sih tips mencegah agar anak tidak kecanduan gadget. Seperti apa? Simak terus. Penggunaan gadget pada anak usia di bawah 12 tahun tanpa ada kontrol dari orang tua, sebagian orang tua menganggap ini hal yang biasa. Mereka beranggapan bahwa anak mereka adalah generasi alfa atau generasi melek teknologi. Betul, namun orang tua tidak boleh membiarkan anaknya kecanduan gadget karena banyak literatur yang sudah membahas dampak kecanduan gadget. Yang pertama, saya sebutkan, anak akan mengalami keterlambatan berbicara, malas belajar, gangguan mental, gangguan karakter dan perilaku. Namun, di sini kita tidak akan membahas masalah ini. Di video ini kita akan membahas cara pencegahannya. Ketika penggunaan gadget membuat anak menjadi lupa makan, malas pergi sekolah, gampang marah, menangis saat gadgetnya diambil sampai anaknya tantrum, kemudian waktu bermain gadgetnya semakin lama. Nah, ini bisa jadi anaknya sudah mulai mengalami kecanduan gadget sebenarnya. Maka sebagai orang tua, kondisi ini tidak boleh dianggap sepele. Orang tua harus melakukan langkah-langkah agar anaknya tidak terus menjadi kecanduan gadget. Nah, saya akan menawarkan tips-tips mencegah agar anak tidak kecanduan gadget. Yang pertama, jadi contoh yang baik untuk anak. Anak-anak biasanya mereka mengambil pelajaran dari lingkungan sekitarnya, tak terkecuali kebiasaan menggunakan gadget orang tua. Jadi, jika anak sering lihat orang tua main gadget, dia akan melihat apa yang dipegang atau apa yang dinonton orang tuanya. Lama-kelamaan anak akan meminta dan ingin bermain gadget tersebut, termasuk misalnya ibu yang menyusui sambil bermain gadget. Nah, ini sebenarnya kurang bagus. Jadi, upayakan untuk tidak sibuk dengan gadget saat sedang bersama anak. Yang kedua, batasi dan awasi penggunaan gadget pada anak. Nah, sebagai orang tua harus membatasi waktu bermain gadget. Misalnya, kita beri waktu 1-2 jam sehari untuk bermain gadget. Setelah 1 jam atau 2 jam tidak boleh lagi bermain gadget. Kalau misalnya gadgetnya digunakan untuk belajar di sekolah, boleh diberikan, namun setelah pembelajaran selesai tidak boleh lagi diberikan. Selain itu, saat bermain gadget harus diawasi. Jangan sampai anak-anak ibu mengakses konten pornografi atau kekerasan. Dalam menerapkan batasan ini, orang tua perlu bersikap tegas. Kalau misalnya anaknya menangis, biarkan saja menangis, karena menangis tidak akan mengganggu perkembangan si anak. Anak juga harus dilatih untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum bermain gadget dan mengembalikan dengan baik setelah selesai digunakan. Yang ketiga, berikan mainan lain sebagai alternatif. Anak suka main gadget biasanya karena ia tidak memiliki mainan lain atau sudah bosan dengan mainan tersebut. Coba sediakan mainan meskipun harganya tidak mahal, agar supaya pikiran anak teralihkan dari gadget. Yang keempat, bermain di luar rumah. Dorong anak Anda untuk bermain di luar rumah supaya mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak lain. Itu lebih baik untuk membantu perkembangan mereka. Yang kelima, jangan memberikan gadget jika tidak perlu. Nah, ini sering dilakukan para orang tua. Agar orang tua tidak diganggu sama anaknya, maka dia memberikan gadget kepada anaknya supaya anaknya tenang. Atau saat menangis diberikan gadget supaya berhenti menangis. Nah, terlalu sering melakukan hal ini seolah-olah sedang menjerumuskan anak dengan kebiasaan menggunakan gadget. Hal ini akan berujung kecanduan penggunaan gadget. Yang keenam, beritahu anak bahaya menggunakan gadget terlalu lama. Coba ajak anaknya berdiskusi terhadap bahaya gadget. Misalnya, membahas mengenai risiko terjadinya obesitas atau sakit mata jika anak lebih sering duduk bermain gadget dan jarang bermain keluar rumah. Nah, itu beberapa tips dari saya. Semoga tips ini bermanfaat buat Anda. Sekian dan selamat jumpa di video berikutnya.